Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas Mentimeter sebagai media pembelajaran dan quiz game. Oke, sebelum kita memulai, perkenalkan terlebih dahulu saya Nadia Saputra dengan NIM 19 2012 44 010. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teks narasi. Apa sih teks narasi tersebut? Sebelumnya ada beberapa kata seperti biasa dari saya. Ada banyak hal yang tidak biasa diselesaikan hanya dengan mengandalkan kata-kata saja. Kompetensi inti: memahami pengetahuan baik faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Pengertian teks narasi: teks narasi adalah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Dalam teks narasi, cerita atau karangan yang dibuat bisa berupa kejadian yang benar terjadi atau bisa juga hanya berupa imajinasi. Ini hanya sebagai pengantar ya teman-teman. Kemudian ada jenis teks narasi terbagi menjadi dua. Yang pertama narasi ekspositoris, tujuan untuk memperluas pengetahuan pembaca. Kemudian yang satunya teks narasi sugestif, memberikan sugesti untuk meyakinkan pembaca tentang suatu hal. Kemudian struktur teks narasi ada 4. Yang pertama orientasi, kedua komunikasi, ketiga resolusi, dan yang terakhir koda. Kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama berkisah tentang suatu peristiwa atau kejadian, cerita disusun berdasarkan urutan waktu, dan yang ketiga bersifat memberi informasi, menambah pengetahuan, dan sebagai hiburan. Dan yang keempat menggunakan kata kiasan atau metafora, memiliki nilai estetika, dan yang terakhir menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Setelah ini kita akan ke tutorial bagaimana cara pembuatan kuis dengan menggunakan Mentimeter. Kita berpindah. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat kuis dengan menggunakan Mentimeter. Untuk langkah awalnya, silakan teman-teman buka browser teman-teman, bisa menggunakan Chrome atau browser yang teman-teman miliki. Setelah itu silakan cari Mentimeter, kemudian pilih bagian paling atas mentimeter.com. Nah, ini tampilan Mentimeternya. Teman-teman silakan sign up jika teman-teman belum memiliki akun. Jika teman-teman sudah memiliki akun, langsung saja login. Silahkan pilih login menggunakan Facebook, Google atau dengan email Mentimeter teman-teman. Saya di sini menggunakan Google. Oke, untuk tampilan Mentimeternya seperti ini. Silahkan teman-teman klik tombol biru New Presentation untuk memulai presentasi baru atau membuat kuis ya. Sini kita namain dengan kuis teks narasi. Oke, create presentation. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Teman-teman di sini silahkan berkreasi sekreatif mungkin, seinovasi mungkin, karena di sini banyak sekali pilihan yang bisa teman-teman pilih. Ada contohnya juga, jika teman-teman pilih multiple choice nanti ada seperti diagram ini, ada yang bisa bentuknya bar, lingkaran gitu atau yang lainnya. Word abbreviation, type answer, select answer, dan sebagainya. Yang pertama saya pilih heading. Di sini saya ingin menulis kuis teks narasi. Selamat mengerjakan. Setelah teman-teman sudah menyelesaikan satu slide, silakan teman-teman klik di bagian kiri pojok atas add slide. Nah, di sini teman-teman mau menulis apa? Misal kita type answer misal ya. Klik. Nah, di sini kita tulis apa
itu teks narasi tanda tanya. Nah, untuk jawabannya di sini kita kosongin saja karena murid-murid teman-teman yang akan menjawab. Kemudian di sini ada berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjawab, kita 30 detik saja. Kemudian kita langsung add slide. Nah, di sini saya ingin apa ya? Misal struktur kita pilih yang kita pilih yang mana ya, yang menarik. Kayaknya multiple aja ya. Nah, ini kita pilih saja, sebutkan di bawah ini manakah yang merupakan struktur teks narasi. Option yang satu kita bisa pilih orientasi, di sini bisa pilih komplikasi, di sini kita bisa pilih, misal ya kita pilih klimaks. Kita tambah apa lagi, mungkin jika teman-teman ingin tambah lagi kita add another option, bisa 3 aja. Ini nanti mereka bisa pilih nih yang orientasi atau konflik. Nah, kita bisa show correct, nggak perlu kayaknya, source yes. Kita pilih let participant choice multiple, jadi mereka bisa pilih lebih dari satu. Nah, di sini saya pilih 2. Oke, kemudian kita tambah lagi. Nah, untuk wordnya ini kita nanti buat kaidah aja kayaknya. Di sini sebutkan kaidah kebahasaan teks narasi. Dan mereka akan menyebutkan kaidah kebahasaan teks narasi. Kita kasih 4. Jadi mereka harus mengisi, nanti ada 4 kolom. Mereka akan isi 4 kolom tersebut dan tampilannya nanti akan kayak acak ya. Nanti kita lihat di review. Kita tambah lagi, mungkin select answer bisa. Oke, untuk di sini kita pilih jenis teks narasi. Misal di sini ada teks narasi sugestif, artistik, sama ekspositoris. Kita nanti pilih yang agak beda ya. Misal apa ya? Eksposisi. Kemudian kita di sini sugestif. Ini sebenarnya sama ya teman-teman, sama yang tadi, tapi cuma tampilannya nanti akan beda. Kemudian sama ekspositoris. Oke. Kita kasih 15 detik untuk menjawab. Tidak usah pakai musik. Di sini bisa pakai musik. Jadi nanti ada latar belakang, tapi kita skip dulu aja. Untuk customisasi teman-teman bisa sih di sini customisasi, tapi benar-benar sangat terbatas ya karena ini versi free-nya. Oke, mungkin cuma di sini dulu. Kita ke tema. Nah, di sini temanya cuma dikit ya. Cuma ada 9, 10, 11 tema di sini. Teman-teman bisa pilih teman-teman suka. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini leaderboard. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman. Nanti bisa share dengan klik pojok kanan atas ada tulisan share. Nah, di sini perlu diingat teman-teman karena Mentimeter ini hanya bisa berlaku selama 2 hari expirednya. Jadi kalau lebih dari 2 hari teman-teman udah nggak bisa pakai. Nah, bisa copy link ini atau dengan download kode QR nanti jadi di scan jika mau di share, atau dengan presentasi. Nah, jika presentasi ini jadi nanti teman-teman pas waktu Zoom atau Google Meet teman-teman bisa nih share screen dan presentasi seperti ini. Nah,
untuk review atau tampilannya kita lanjut tidak. Oke, untuk reviewnya seperti ini ya teman-teman. Nanti silahkan teman-teman share link tadi, atau teman-teman bisa buka menti.com. Ya ini ya yang paling atas join presentation. Nah di sini kan ada kode. Nah nanti kodenya ini. Jika di presentasinya nanti teman-teman bisa tuh nampilin. Nah biar nanti murid-murid teman-teman bisa langsung tulis kodenya ini. Oke, di submit. Nah ini ya teman-teman, pengerjaan tulis. Kita nanti bisa slide. Nah jadi start countdown. Nah nanti akan ada tampilan apa itu teks narasi. Teks narasi adalah rangkaian urutan kejadian. Misal kita langsung submit, seperti 30 detik kecepatannya. Nanti bisa disesuaikan sih, waktunya bisa 1 menit atau lebih, karena kayaknya 30 detik kita kecepatan. Kita submit. Oke, kita udah submit. Nah di sini ada ya, nah ini tampilan seperti ini. Teks narasi ada rangkaian urutan kejadian. Nah ini karena tidak ada jawaban yang benar. Nanti kita bisa membahas menerangkannya, kemudian kita skip ke bagian kedua, fingerboard. Oke, enter your name. Kita tulis nama kita, Ali. Join quiz. Nah di sini ya, ini untuk lihat ya tampilan tidak murid-murid. Teman-teman ada jumlah berapa? Ada satu yang sudah mau join, kemudian kita lanjut. Juga ini mana yang merupakan suatu generasi kami kasih submit. Oke. Nah ada, kemudian skip lagi. Sebulan kayak ada pembahasan narasi nanti. Nah yang beda lagi kayak gini, kita asal aja ya A B C D, submit. Oke, nah jika nanti di sini tampilan, jika teman-teman ada yang jawabannya sama, murid teman-teman, misal A ada berapa orang, nanti A nya akan jadi besar atau nanti ada di tengah, seperti itu. Kita skip. Question, kita langsung start. Apa secret point? Nah, poin di sini sangat penting ya. Ini teks narasi. Guys. Eksposisi. Oke, eksposisi. Ini salah semua karena tidak ada correction. Nanti karena kita akan menerangkan yang benar yang mana. Oke. Sudah selesai ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi sekian video dari saya, semoga membantu. Silahkan teman-teman berkreasi lagi untuk Mentimeternya ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.